rendang merupakan makanan terlezat nomor satu di dunia. Dan rendang merupakan makanan asli Indonesia, tepatnya dari Sumatera Barat. Di tebing tinggi banyak sekali rumah makan yang memakai label Minang atau juga rumah makan Padang. Kali ini, tim Mautoya akan menelusuri deretan rumah makan Padang yang menghiasi kuliner di kota tebing tinggi. Nah, mau tahu seperti apa kelezatan menu-menu warung nasi Padang atau juga makanan yang berhubungan dengan Padang di kota tebing tinggi? Ikuti perjalanan kami di channel Mau Tahu Ya. Kenapa kita? Ciri khasnya ya. Dia dihidangkan, jadi kita tinggal pilih, lihat banyak ya. Saya mau coba dulu ya. Sahabat sekalian, berbicara tentang Padang atau rumah makan Padang, kita harus tahu dulu sebenarnya ada nggak hubungan antara Padang yang di Minangkabau, Sumatera Barat dengan negeri Padang di tebing tinggi. Dalam kamus bahasa Minangkabau, kata Padang itu bermakna daerah luar. Jadi artinya dalam adat istiadat Minangkabau, orang Minangkabau atau orang Minang yang berada di luar daerah inti itu sering disebut sebagai orang yang berada di kawasan Padang. Nah, hubungannya dengan negeri Padang tebing tinggi menurut sebuah informasi yang layak dipercaya bahwa kata Padang itu erat kaitannya dengan proses diaspora orang-orang Minangkabau melalui Sungai Kampar menuju ke arah utara Sumatera. Mereka adalah para pembesar dari Pagaruyung yang kemudian menyusuri kawasan timur Sumatera menuju utara, yang kemudian pada wilayah-wilayah tertentu mereka itu singgah dan menempati kawasan itu sebagai penguasa. Misalnya di kawasan Batubara sekarang itu ada sejumlah kedatukan yang memang moyang mereka berasal dari Pagaruyung. Misalnya ada yang disebut dengan kedatukan Tanah Datar, kemudian ada yang disebut dengan kedatukan Talawi, ada juga disebut dengan kedatukan Lima Laras dan 50. Itu semua mengambil kata-kata dari kawasan Minangkabau. Nah, negeri Padang tebing tinggi sendiri kan sebenarnya berbatasan dengan kawasan Batubara yang seluruh moyang mereka berada di Pagaruyung. Jadi informasi yang saya peroleh bahwa kawasan Padang tebing tinggi ini sebenarnya kawasan yang dihuni orang Minangkabau atau paling tidak orang-orang yang awal datang kemari selain penduduk asli yang ada di kawasan ini. Terkait itu sebenarnya maka diperkirakan orang-orang Minangkabau itu sudah ada di kawasan negeri Padang tebing tinggi ini sekitar akhir abad ke-16. Nah, hanya saja identitas mereka itu tidak terlihat menonjol karena orang-orang Minangkabau ini punya pepatah
di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Sehingga mereka membaur. Tapi sudah merupakan sesuatu yang lazim dipahami bahwa orang-orang Melayu itu sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan orang-orang Minang. Nah, salah satu di antara warisan terbesar mereka itu adalah rumah makan. Jadi rumah makan Minang itu sudah mendunia dan ada di kawasan-kawasan yang merata di berbagai tempat, termasuk di kawasan negeri Padang Tebing Tinggi ini. Maka tidak mengherankan jika di Kota Tebing Tinggi kita bisa melihat ada banyak usaha orang Minang, dan salah satunya yang paling terkenal itu adalah rumah makan. Yang fenomenal itu sebenarnya adalah beberapa rumah makan yang kita lihat, misalnya rumah makan Minang yang berada di simpang Jalan Dr. Kumpulan Pane, Barat Sakti. Ada juga beberapa makanan Minang yang terkenal, misalnya di Jalan Rumah Sakit Umum, juga beberapa tempat. Hanya ada dua hal yang harus diingat, bahwa orang Minang ini dalam hal cita rasa makanan itu berbeda. Misalnya orang Minang Darat, khususnya orang-orang Minang Bukit Tinggi dan kawasan Payakumbuh serta yang lain, dan orang Minang Pesisir, mereka ini punya keistimewaan masing-masing. Misalnya dalam hal makanan untuk hasil laut itu memang dipegang oleh orang-orang pesisir. Misalnya rumah makan Pariaman itu mengandalkan makanan laut seperti ikan dan lain-lain, sedangkan orang-orang Padang Darat itu, Minang Darat itu sangat mengandalkan yang namanya rendang. Nah, selain itu orang Minang juga kaya dengan berbagai kue-mue yang kemudian bisa kita lihat dan kita nikmati. Salah satu yang paling saya lihat paling baik atau paling enak itu adalah makanan yang sifatnya manis seperti martabak. Ada martabak Bangka, padahal dibuat orang Minang. Ada juga martabak Kubang, ini asli martabak yang dibuat oleh orang Minang. Juga ada yang namanya semacam goreng-gorengan yang bisa kita nikmati. Saya kira itu. Jadi orang Minang di Tebing Tinggi ini sebenarnya adalah orang-orang yang menjadi pendatang paling awal, sehingga kebanyakan mereka itu memberikan sumbang atau kontribusi yang besar bagi negeri Padang Tebing Tinggi ini. Saya kira demikian. Ini Sobat Ciko sekalian, kita sudah berada di rumah makan Minang TC, yang merupakan salah satu rumah makan favorit di Tebing Tinggi, Bang, ya, karena selalu ramai. Ya. Saya sudah berada bersama ownernya di sini, Bang Dedi. Oke, Bang, sudah berapa lama jualan usaha rumah makan di Tebing Tinggi? Oh, kalau orang tua saya merintisnya tahun 50. ya. Cuma kita jualan dari nenek saya dulu. Nenek saya tahun 50-an memang. 1950 gitu ya, sampai sekarang. Nenek saya. Nah, apa yang membuat menu rata-rata di rumah orang-orang Padang ini kayaknya digemari gitu, Bang? Contoh, saya ke luar kota gitu, yang dicari itu masakan Padang. Apa yang membuat? Kayaknya masakannya sesuai dengan lidah orang. Kalau orang Sumatera sesuai lah kalau masakan Padang itu, pedasnya, kemudian sama gulanya. Berarti memang udah Bang telusuri lah gitu, menurut selera orang Sumatera kayak gini. Karena di Jawa, di Sumatera, bahkan di luar negeri yang dicari makan Minang. Iya. Kalau di Jawa kan masih ini sih, masih memang Minang digemari juga. Orang-orang yang mungkin kebanyakan orang-orang yang sama datang juga. Kalau yang Jawa asli itu kayak kurang, karena model mereka kan masakannya manis lebih. Bukan orang Padang asli. Udah lama di Jawa barangkali. Rumah makan Minang ini bukan hanya cocok di lidah untuk kita, bahkan di luar negeri juga orang mencarinya rumah makan Minang. Tetap di mau tahu ya.
Sahabat Kepo, saat ini kita sudah ada di salah satu warung atau penjual nasi Minang atau nasi Padang di Kota Tebing Tinggi, yaitu warung Pak Haji Bundo. Dan kita tahu ini juga salah satu warung nasi Padang yang masih bertahan sampai dengan saat ini. Dan saya sudah bersama ownernya yang juga merupakan abang beradik. Namanya siapa bang? Ibel. Bang Ibel. Satu lagi? Pai. Iya, Bang Pai. Ini boleh siapa aja yang jawab? Aku cuma pengen tahu sejak kapan sih sebenarnya warung Pak Haji Bundo ini berdiri? Ya, jadi asal muasalnya ini warung ini kolaborasi antara ibu dan ayah ya. Ibu dan ayah. Usaha berupa kuliner, ya, di mana pada saat itu di Tebing Tinggi yang namanya rumah makan atau kuliner rumah makan itu sangat sedikit. Nah, jadi inisiatif orang tua tadi ini adalah bagaimana kota ini ya memiliki kulinernya di tengah-tengah masyarakat. Ya, pada saat itu mungkin untuk makanan itu juga sulit dicari pada masa itu. Nah, kedua orang tua tadi ini ya berinisiatif membuka warung makan ini ya itu sejak di tahun 89. 1989. 1989 ya. Iya. Jadi dari situ mulai dari kecil-kecilan dulu kita suatu tempat ya yang tempatnya sederhana. Di mana dulu bang? Kayaknya nggak di sini langsung Ya, dulu di awal pertama itu adalah di Jalan Ahmad Yani, tepatnya itu mungkin di samping Bang BRI lama dulu ya, yang di bawah. Oke. Situ masih kecil-kecilan ya, hanya orang-orang sekitar ya, cukup banyak masyarakat yang coba merasakan masakan kuliner yang baru ini kan. Karena pada saat itu ada ciri khas dari rumah makan yang dibuat oleh orang tua tadi. Apa itu bang? Yang pertama itu adalah yang pasti ya, dimana namanya rumah makan Minang itu terkenal dengan yang namanya rendang. Rendang. Ya, namun tidak hanya mentok di situ, kemudian ada menu andalan lainnya, yaitu berupa gulai kikil. Gulai kikil. Ya, ada juga gulai tunjang, gulai kari, kan gitu dan sebagainya. Dan di sini mulai banyak peminat tadi ini menikmati makanan hasil dari kreasi orang tua. Iya. Dan kenapa concernnya itu di warung yang apa namanya menunya itu menu Padang? Ya. Apa karena memang orang Padang, orang Minang? Jadi sebenarnya gini, kalau kita kembali kepada asal muasal orang tua, ya kita bilang orang tua ayah dari ibu itu berasal dari Padang, ya tepatnya di Pariaman. Kemudian beliau waktu masih kecil itu, ya di usia berapa tahun ya 1 tahun itu sudah dibawa ke Kota Tebing Tinggi. Ya, namun memang asli beliau orang tua dari orang tua laki itu bersepupukan dari Mandailing. Ya, tempatnya itu berasal dari kota Panti ya, berdekatan dengan kota Padang. Ya. Nah, kemudian orang tua tadi ini sebenarnya berinovasi kan itu, berevolusi lah bahasanya, artinya menu masakan Padang itu sebenarnya tidak mentok menjadi masakan menu Padang. Namun berkreasi dengan adanya menu-menu tambahan lain ya, seperti dari asal kota ini ya, yaitu suku Batak, yaitu ada berupa menu bernama arsik ikan emas ya, itu di Sumatera Utara pasti seorang terkenal semua di Danau Toba, itu bagian Samosir semuanya tahu itu menu itu. Kemudian ada juga menu dari Pulau Jawa juga ada ya, itu seperti kayak pepes ikan dan juga ada menu yang lainnya ya, tidak hanya menu itu dikuasain oleh menu dari Padang. Iya, walaupun image dari warung makan ini tetap warung makan Padang gitu. Iya. Dan apa yang membuat sampai tahun ini sampai dengan sekarang warung Pak Haji Bundo ini bisa bertahan gitu? Ya, kan kebetulan kan yang namanya makanan Padang ini kan taste-nya kan udah universal ya. Jadi seluruh masyarakat, seluruh orang-orang di Sumatera itu kan taste pedasnya itu kan pasti rasa khas ya. pedasnya. Jadi dan makanan Padang ini salah satu menu yang cocok bagi lidah kita orang Sumatera. Makanya itu bisa bertahan.
Dan lagian kan aktivitas orang sehari-hari, apalagi mereka bekerja gitu kan, jadi mereka mau yang praktis saja, kemana? Mau makan mana? Mau Padang, itu pas di lidah, seperti itu. Jadi dan sampai sekarang insya Allah mudah-mudahan kita terus bisa berkembang dan berinovasi untuk memberikan yang terbaik lagi dengan menu-menu yang kita tambahkan juga ada beberapa, mudah-mudahan dengan ada menu-menu variasi kita ini kita bisa lebih eksis di dunia kuliner ini. Oke, baik. Udah berapa lama Bang di sini berdiri Bang? Kurang lebih berdiri 3 tahun Bang. 3 tahun ya. 3 tahun. Kemudian antusias konsumen atau pengunjung di sini gimana Bang? Awal-awal berdirinya untuk tahap merintis lumayan lah Bang. Lumayan. Kemudian terus berjalan. Kalau rame di sini Kamis, Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada berapa cabang, Bang? Cabangnya saat ini baru 2 Bang. Baru 2. Di mana itu, Bang? Danau Toba 1. Ternyata rumah makan Minang atau makan Padang itu sudah tersebar di berbagai kota Indonesia, termasuk di Tebing Tinggi. Karena cita rasanya cocok di lidah semua kalangan. Jangan pernah lupakan sejarah, karena kami akan selalu ada untuk sejarah kota Tebing Tinggi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Mau tahu ya?